إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Naam, sebagaimana yang diumumkan, kita insyaallah ta'ala akan membahas tentang dua orang yang meriwayatkan Al-Quran yang sampai kepada kita, terutama yang di Indonesia, di Arab Saudi saat ini ya, dan di kebanyakan negeri kaum muslimin saat ini. Walaupun di sana ada negeri-negeri yang menggunakan riwayat dari selain mereka berdua ini, tapi ini yang saat ini tersebar di seluruh penjuru dunia adalah bacaan dari dua perawi yang diumumkan di pengumuman. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Al-Quran sampai kepada kita bukan hanya dalam bentuk buku cetak, ya, bukan hanya dalam bentuk buku cetak. Artinya tidak sebagaimana kitab-kitab agama lain yang mereka tidak ada yang sampai kepada mereka kecuali buku yang tercetak tersebut, dan itu saja dengan berbagai versi, dan versi-versi tersebut tidak bisa diurutkan sampai kepada para nabi mereka. Al-Quran beda, sampai kepada kita tulisannya dalam bentuk buku tersebut. Kemudian cara bacanya, di mana para ulama telah menulis dalam buku-buku mereka, terutama di masalah tajwidnya banyak. Bahkan bacaannya, yang ini semuanya bisa dicek keasliannya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keutamaan dari Quran. Ini bisa asli sampai kepada kita sampai saat ini. Ini adalah wujud dari isi kandungannya, yang mana di dalam Al-Quran tersebut Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikr. Para ulama menafsirkan az-zikr Al-Quran. Wa inna lahu lahafidhun, dan kami yang benar-benar akan menjaganya. Nah, sampai saat ini Al-Quran terjaga. Maka setiap ada orang, siapapun dia,
mengatakan tentang Al-Quran sesuatu yang tidak ada dasarnya, itu mudah untuk kita menolak, untuk kita mengatakan ini bukan Al-Quran, untuk kita bisa memperbaiki seandainya ada kesalahan. Karena apa? Karena semuanya dijaga masih original dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik itu tulisan, misalnya seorang menambahi satu huruf, alhamdulillah ditulis walhamdulillahi rabbil alamin, bukan dengan waw, atau membuangnya misalnya sebagaimana fatwa sebagian orang yang fatwa ini keliru, fatwa yang sangat nyeleneh, yang bisa mengkafirkan seorang pelakunya, berfatwa kalau baca qul huwallahu ahad jangan pakai qul. Kenapa? Ya mereka punya alasan ini alasan tidak ada dasarnya sama sekali. Dari sononya ada qul tidak boleh dibuang walaupun satu huruf. Baik. Ya, ini keadaannya Al-Quran sampai saat ini. Ataupun juga maknanya, ya, seorang menafsirkan misalnya wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Hendaknya takut orang-orang yang meninggalkan di belakang mereka generasi yang lemah. Oh, ini ayat membolehkan KB. Katanya kalau misalnya kita takut keluarga kita lemah, turunan kita lemah, jangan punya keluarga. Sama sekali tidak ada dasarnya. Ini ayat bicara tentang orang yang memegang harta anak yatim. Tidak ada kaitannya dengan orang mau punya anak berapa. Ini ya bisa dirunut, bisa dilihat keasliannya. Nah, di antara cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan untuk menjaga Al-Quran ini adalah Allah memilih dari hamba-hambanya manusia-manusia pilihan, yang mereka itu adalah sebaik-baik orang. Sebaik-baik orang yang dikatakan oleh Rasulullah, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian yang mengajarkan Al-Quran dan mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang dengan mereka itulah, yang mereka itu generasi demi generasi tidak terputus dari zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga saat kita sekarang ini. Dari mereka kita belajar Al-Quran tersebut. Dari mereka kita mengetahui kebenaran dan kesalahan dalam Al-Quran tersebut. Yang akan kita baca sekarang adalah dua orang yang mulia. Salah satunya dari kalangan tabi'in, yang satunya lagi generasi setelahnya, Asim, dan juga anak tiri beliau yang merupakan murid terdekat beliau, Hafiz bin Sulaiman rahimahumallahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa jazallahu anna wa 'anil Islam khaira. Kita mulai dari sang guru. Sang guru tersebut bernama bernama Asim bin Abin Nujud. Namanya Asim bin Abin Nujud. Asim, nama beliau Asim. Nama bapak beliau dikenal dengan Abun Nujud, Abu An-Nujud. Abun Nujud nama lainnya adalah Bahdalah. Nama aslinya mungkin ya, sebagai nama asli beliau
Bahdalah. Jadi dikenal dengan Asim bin Abi Nujud atau Asim bin Bahdalah Al-Asadi, dari Bani Asad. Ini beliau maula Bani Asad. Kunyahnya Abu Bakar. Kunyahnya Abu Bakar. Baik. Kelahiran beliau, para ulama tidak mengetahui secara pasti ya tentang kelahiran beliau pastinya di tahun berapa. Hal ini biasanya mungkin karena pada awal-awal Islam tarikh itu masih dalam bentuk hafalan. Sejarah itu diingatan orang-orang yang mengalaminya langsung. Dan penulisan saat itu di awal-awal Islam masih termasuk sedikit. Kenapa? Karena ingatan manusia pada saat itu bisa dikatakan lebih kuat daripada tulisan mereka. Ya. Sehingga ketika orang yang mengingatnya tersebut tidak diketemukan, ya, sehingga kadang terjadi keluputan beberapa biografi para ulama dari tanggal atau tahun mereka lahir atau tahun mereka meninggal, atau terjadi khilaf, perselisihan antara para ulama tersebut. Sebagian mengatakan tahun sekian, sebagian mengatakan kurang dari itu, sebagian mengatakan lebih. Lahir beliau tidak diketahui secara pasti oleh para ulama. Mereka tidak menuliskan tahun lahir beliau. Yang jelas beliau adalah termasuk golongan tabi'in. Ya. Beliau kalangan tabi'in yang termasuk sigharut tabi'in, para tabi'in yang dianggap usianya paling kecil. Beliau pernah bertemu beberapa sahabat. Ya, apa itu tabi'in, Mas, bapak-bapak? Sebelumnya, apa itu tabi'in? Baik, tabi'in adalah, kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, orang yang pernah melihat sahabat, atau orang yang pernah bertemu sahabat. Kemudian dia dalam keadaan muslim dan meninggal di atas Islam. Ini tabi'in. Kategorinya melihat sahabat Rasul, walaupun cuma satu, walaupun cuma sebentar. Yang penting pernah melihat atau bertemu atau satu majelis, ya, atau satu tempat dengan sahabat Rasulullah SAW, walaupun cuma satu, walaupun cuma sebentar, selama dia muslim dan mati di atas Islam, mereka adalah tabi'in. Kalau gitu siapa sahabat? Sahabat orang yang melihat Rasul atau bertemu dengan Rasul atau pernah berkumpul dengan Rasul SAW, walaupun sebentar, beragama Islam dan mati di atas Islam. Ini sahabat. Baik. Qal disebutkan di sini. Asim ini pernah bertemu dengan sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengambil ilmu dari mereka. Seperti contohnya adalah Harith bin Hassan al-Bakri az-Zuhli radhiyallahu anhu. Kemudian juga Rifa'ah bin Yathribi radhiyallahu anhu at-Tamimi. Ini guru beliau dari kalangan sahabat, disebutkan dua orang.
Ya, baik. Namun guru beliau yang paling terkenal adalah dua orang. Yang pertama adalah Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami, dan seorang yang lain bernama Zir bin Hubeish. Zir bin Hubeish rahimahumullah. Abu Abdurrahman As-Sulami dan Zir bin Hubeish, ya, ini dua guru beliau, ditambah guru yang lain Sa'ad bin Iyas Asy-Syaibani. Itu ketiganya adalah murid Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mereka belajar Al-Quran langsung dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu setelah Rasulullah SAW wafat, beliau pindah ke Irak, daerah Kufah di sana. Di sana mengajarkan Al-Quran kepada murid-muridnya. Di antara murid-murid beliau ini adalah tiga orang ini: Abu Abdurrahman As-Sulami, Zir bin Hubeish, dan Sa'ad bin Iyas rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Selain kepada Abdullah bin Mas'ud, Zir bin Hubeish dan Abu Abdurrahman As-Sulami juga belajar kepada Utsman bin Affan, membaca Al-Quran kepadanya. Sudah setoran kepada Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Sebagaimana juga Abu Abdurrahman As-Sulami memiliki guru yang lain, yaitu Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan ini guru utama beliau, Abu Abdurrahman As-Sulami. Ya, kita tulis saja. Gurunya siapa? Tiga. Abu Abdurrahman As-Sulami. Dan kemudian Zir bin Hubeish. Zir bin Hubeish. Nama satu lagi Sa'ad bin Iyas. Ini guru beliau Ibnu Mas'ud. Ini guru beliau Ibnu Mas'ud sama Utsman bin Affan. Gurunya Abdurrahman As-Sulami ini kayaknya mic-nya nggak nyampe ya. Tahu apa? Baik. Abdurrahman As-Sulami guru beliau Ibnu Mas'ud, Utsman bin Affan, kemudian Ubay bin Ka'ab sama Zaid bin Thabit. Mereka belajar setoran dengan setoran mutqin, ya, kepada guru-guru mereka tersebut. Ya. Jadi gurunya Asyik tiga. Guru beliau yang utama Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullahu ta'ala, yang mana ini mengambil dari 4 orang sahabat: Abdullah bin Mas'ud,
Ali bin Abi na'am. Subhanallah. Baik, ada yang lupa. Ali. Ali bin Abi Thalib. Kalau kita gurunya berapa? Baik. Ini semangat beliau rahimahullahu taala, semangat mereka semua untuk belajar Al-Qur'an. Tidak mendapati seorang alim kecuali mereka ambil darinya Al-Qur'an, darinya ilmu. Ya, terutama selama sahabat alim tersebut adalah alim senior. Kita lihat Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Uthman bin Affan, sahabat-sahabat senior. Selama masih bisa diambil ilmunya, maka apa? Diambil dari mereka ilmu. Nah, jangan sampai dari kita luput ya, seorang alim kecuali kita sudah ambil darinya ilmu. Baik. Ini guru-guru beliau. Bagaimana sifat beliau dulu? Sifat beliau, Asim rahimahullah seorang yang fasih. Beliau ahli nahwu, beliau ahli bahasa, beliau ahli Al-Quran, lisannya fasih, bacaannya bagus, termasuk orang yang paling bagus bacaannya membaca Al-Quran. Beliau juga memiliki akhlak yang tinggi, yang mulia, dan ibadah yang rutin, yang banyak. Beliau apabila sholat, menunaikan sholat wajib ataupun sunnah, sendiri ataupun menjadi imam, beliau berdiri tegak seakan-akan adalah kayu pohon yang ditegakkan. Dan beliau biasa beriktikaf, tinggal di dalam masjid setiap hari Jumat sampai sholat asar. Berusaha mencari keutamaan Jumat, tidak banyak aktivitas di luar, dengan banyak berzikir dan baca Al-Quran di masjid. Beliau orang ahli ibadah, banyak sholat yang beliau tunaikan. Jadi suka sholat. Beliau kalau ingin melakukan sesuatu, ingin pergi mengambil sesuatu atau menemui seseorang di luar, kemudian melewati sebuah masjid, beliau mampir ke masjid, kemudian sholat dulu. Dan beliau mengatakan, urusan kita tidak akan luput gara-gara sholat ini. Ya, baik. Beliau adalah seorang, sekarang kita lihat dari kedudukan ilmunya, salah satu dari Al-Qurra'us Sab'ah, 7 orang pembaca Al-Quran yang dikenal, 7 orang periwayat Al-Quran, Al-Qurra'us Sab'ah. Beliau imam yang besar di dalam urusan qiraat, bacaan Al-Quran, juga dalam masalah nahwu. Kemudian beliau adalah puncaknya kepemimpinan qiraatul Quran di kota Kufah setelah guru beliau Abu Abdurrahman As-Sulami, namanya Abdullah bin Habib As-Sulami. Setelah Abu Abdurrahman As-Sulami meninggal, Asim yang duduk di kursinya di tempat beliau mengajar di Kufah, di Masjid Kufah, menerima setoran dari manusia. Menerima setoran dari manusia. Kemuliaan beliau orang yang mengumpulkan pada dirinya kefasihan berbicara dan kemungkinan hafalan, wa tahrir wa tajwid, dan juga ketelitian dan juga kebagusan dalam baca Al-Quran. Sekarang murid-murid beliau memiliki banyak murid,
karena beliau mengajar secara umum di masjid, menerima setoran dari banyak manusia yang menginginkan belajar daripada beliau. Ya banyak. Di antaranya adalah beberapa qurra yang lain, Abu Amr bin Ala, Hamzah Az-Zayyad, Al-Khalil Al-Farahidi, Sufyan Al-Thawri, Ibn Uyainah, Hammad bin Zaid, Hammad bin Salamah, dan yang lain-lain. Para ulama yang melihat beliau, mengenal beliau, mengambil darinya ilmu Al-Quran dan mengetahui kedudukan ilmu Quran beliau, kemungkinannya, kebagusannya, kekokohan ilmu Qurannya. Yang paling menonjol, yang paling sering disebut ada dua orang. Yang pertama disebut dengan nama Hafiz bin Sulaiman. Hafiz bin Sulaiman ini murid beliau yang akan kita bahas berikutnya. Yang kedua adalah Abu Bakar Syu'bah bin Ayyash. Syu'bah bin Ayyash rahimahumullahu ta'ala wa rahimallahu ulama al-muslimin wa jazallahu anna iyahum khairan. Baik, siapa tadi dua orang muridnya? Murid beliau Hafiz, dan yang kedua adalah Hafiz bin Sulaiman. Ini tulisannya Arabnya Arab dokter ya. Mohon maaf. Yang bisa baca insya Allah bisa. Jadi sini kan saya tadi saya baca ya. Saya baca artinya sudah bisa dibaca. Syu'bah bin Ayyash, Abu Bakar, sama Hafiz bin Sulaiman. Ini murid beliau. Kita lihat ucapan dari Imam Ahmad bin Hanbal tentang Asim tersebut. Satu ucapan saja. Qala Abdullah bin Ahmad ibn Hanbal, berkata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, sa'altu abi, aku bertanya kepada ayahku Ahmad bin Hanbal, an Asim bin Bahdalah, tentang Asim bin Bahdalah. Baik. Faqal, maka beliau mengatakan, rajulun salihun khayyirun thiqah. Asim bin Bahdalah ini seorang yang saleh, khayyir, baik, thiqah, terpercaya. Fasa'altuhu, kemudian aku bertanya lagi, ayyul qiraati ahabbu ilaik, qiraah mana yang kamu lebih sukai? Qala qira'atu ahli al-Madinah, bacaannya ahli al-Madinah. Ahli al-Madinah yakni bacaannya Nafi' al-Madani. Wa in lam takun fa in lam takun fa qira'atu Asim. Setelahnya, kalau bukan qiraah yang ahli Madinah tersebut, maka qiraahnya Asim. Ini yang lebih dicintai Imam Ahmad, yang lebih dianggap kuat, yang lebih dianggap bagus oleh beliau dari qiraah-qiraah yang lain. Qiraah lil Madinah, kemudian qiraahnya Asim nomor 2 setelah qiraah lil Madinah. Ya. Baik, ini kata Imam Ahmad rahimahumullahu taala anhu wa an ibnihi. Kemudian tentang wafatnya. Beliau wafat di akhir tahun 129 Hijriah. Dan beliau wafat menurut pendapat paling banyak para ulama di kota Kufah. Di kota apa? Kufah. Disebutkan oleh muridnya
tentang bagaimana kejadian wafatnya Asim, qala Abu Bakar bin Ayyash, murid beliau yakni Syu'bah, Abu Bakar bin Ayyash mengatakan, aku masuk menemui Asim sementara beliau sedang sakratul maut. Fa ughmi alaihi, kemudian beliau pingsan. Faqara, setelah fa'afaqa, kemudian beliau siuman, kemudian beliau membaca ayat thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Kemudian mereka semua dikembalikan kepada Allah, Tuhan mereka yang satu, yang esa, yang hak, yang benar. Ala lahul hukmu, ketahuilah hanya milik Allah segala hukum, dan dia adalah yang paling cepat dalam perhitungannya. Ini Asim ibn Bahdalah Abin Nujud rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ya, bacaannya ada di Quran kita yang kita baca dengan bacaan beliau. Dan perlu diketahui satu hal, apa keutamaan kalau menjadi seperti beliau? Artinya seseorang membaca Al-Quran karena sebab kita yang mengajarkan, baik itu langsung atau murid kita berikutnya, sampai kapan, maka darinya satu huruf satu kebaikan. Setiap orang membaca Al-Quran, dan itu kita memiliki jasa di dalam pelajarannya, pengajarannya, kebisaan dia membaca Al-Quran, kita dapat ya, dapat banyak pahala dari beliau yang beliau dapat dari ini. Maka benar kata Rasulullah SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sekarang kita masuk kepada biografi murid beliau sekaligus juga anak tirinya, karena Asim menikah dengan ibunya Hafs bin Sulaiman. Ya, ibunya Hafs bin Sulaiman. Nama beliau adalah Hafs bin Sulaiman bin Mughirah Al-Asadi, dari Bani Asad, maulanya Bani Asad. Al-Kufi, orang Kufah. Al-Bazzaz, Bazzaz penjual kain, usahanya adol gombal, adol kain, adol kelambi. Naam. Kunyahnya Abu Umar. Kunyahnya Abu Umar. Beliau lahir tahun 90 Hijriyah. Lahirnya tahun 90 Hijriyah. Bismillah. Beliau adalah orangnya, kedudukan ilmunya, orang yang dianggap oleh para ulama terdahulu kekuatan hafalan Al-Qur'annya nomor 1 dalam riwayat Asim, dalam riwayat beliau dari Asim. Dan beliau diunggulkan oleh para ulama daripada Syu'bah. Dipilih Hafs daripada Syu'bah. Dipilih Hafs daripada Syu'bah dari segi Al-Qur'annya. Kenapa? Beliau mengetahui keadaan gurunya siang malam, di dalam rumah, di masjid, dimanapun. Kenapa begitu? Bapak tirinya, karena bapak tirinya sekaligus juga gurunya. Jadi kadang ini yang disayangkan, seorang alim atau talibul ilm, alim dia, punya ilmu, sayangnya kadang-kadang yang paling zuhud dari dia, yang paling tidak butuh kepada ilmunya itu keluarganya. Keluarganya maunya dinafkahi, uang dan lain-lain. Sementara ilmunya banyak dari mereka tidak terlalu peduli. Diajak belajar, diajak yang lain, seakan-akan bukan murid sama sekali. Taunya ini cuma bapak atau ini cuma suami, tapi ilmunya bukan
sama sekali yang diinginkan. Tapi ini beliau berbeda. Beliau mengajari anak tirinya dengan sangat baik, dan anak tirinya tersebut belajar dari ayah tirinya dengan sangat baik. Baik. Beliau dikatakan oleh Muhammad bin Sa'ad Al-Aufi dari bapaknya, beliau mengatakan, haddatsana Hafs bin Sulaiman, kami telah berguru kepada Hafs bin Sulaiman, lau ra'aitahu laqurrat 'ainaka fahman wa 'ilma. Kalau engkau melihat Hafs bin Sulaiman, engkau akan bahagia matamu melihatnya karena pemahaman beliau dan ilmu beliau. Baik. Yahya bin Ma'in, ini sahabat Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan, ar-riwayatu sahihah allati ruwiyat an qiraati Asim riwayatu Abi Umar Hafs ibn Sulaiman. Riwayat yang paling sahih yang diriwayatkan dari bacaan Asim adalah riwayatnya Abu Amr Hafs bin Sulaiman rahimahullahu taala. Lihat kata Imam Syatibi. Syatibi dalam manzumahnya mengatakan, fa amma Abu Bakr wa Asim ismuhu fa syu'batu rawihi al-mubarraz aw afdala, sampai beliau mengatakan wa Hafsun wa bil itqani kana mufaddala. Adapun Abu Bakar dan namanya adalah Asim. Asim kunyahnya Abu Bakar, ya, dari kunyahnya Abu Bakar. Maka perawinya adalah Syu'bah yang ditonjolkan dari segi kemuliaan, dan Hafs adalah rawi kedua, dan dengan kemungkinannya beliau lebih diunggulkan. Jadi beliau menyebutkan dua muridnya, Asim, Syu'bah dan Hafs. Adapun Syu'bah dari segi keutamaan lebih diunggulkan, tapi dari segi kemungkinan hafalan dari gurunya, maka Hafs bin Sulaiman ini diunggulkan oleh para ulama. Disebutkan oleh Ibnu Mujahid bahwa perbedaan bacaan Abu Bakar bin Ayyash Syu'bah dengan Hafs itu ada 520 titik dalam Al-Quran. Perbedaannya memang ada perbedaan. Misalnya ya, Syu'bah membaca ittakhadtum dengan ittakhadtum di idgham. Walam yakul lahu kufuwan dibaca kufuan ahad. Ya. Perbedaan dalam qiraahnya atau riwayatnya Hafs dengan Syu'bah 520 tempat. 520 tempat. Dan kebanyakannya hanya perbedaan bukan dari segi kaidah, tapi farsh, hanya pada tempat-tempat tertentu dengan kaidah yang ringan, tidak menyelisihi keumuman kaidah ya di antara keduanya. Tidak. Tapi apa? Titik-titik tertentu, misalnya membaca wa anna dengan wa inna. Hanya beda harakat di satu tempat. Gitu misalnya dalam surat Al-Jin, dalam semua yang dibaca wa annahu wa anna dibaca wa inna oleh Syu'bah. Baik. Totalnya 520 tempat dalam yang riwayatkan dari masyhur dari keduanya. Dan disebutkan bahwa Hafs bin Sulaiman dalam bacaan beliau tidak menyelisihi gurunya sama sekali, kecuali di satu tempat. Dalam surat Ar-Rum ayat 54. Ar-Rum ayat 54, di sana disebutkan sebuah kalimat dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin
ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Ini bacaannya Asim dengan fathah. Adapun Hafs beliau bacanya dengan dhammah. Allahul ladzi khalaqakum min du'fin thumma ja'ala min ba'di du'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin du'fan wa shaybah dengan dhammah. Ini perselisihan hanya satu tempat antara beliau dengan gurunya, yakni Asim rahimahumullahu taala. Dan disebutkan beliau ini belajar dari Al-Quran bukan sekedar sekali khatam, sekali setor, bahkan khatam yang banyak sekali. Khatamnya banyak sekali. Bahkan ketika beliau mendapati dengan temannya ada perbedaan, ya, beliau bertanya kepada bapaknya, bapak tirinya tersebut, wahai ayah tiri, kenapa Abu Bakar Syu'bah menyelisihi saya? Kenapa beda antara bacaan saya sama Syu'bah? Kata beliau, Hafiz mengatakan, aku membacakan kepadamu, mengajarimu yang aku dapatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami. Siapa Abu Abdurrahman As-Sulami? Guru yang pertama, ya, dari Ali bin Abi Thalib. Ini bacaannya. Dan aku membacakan kepada Syu'bah dengan apa yang aku dapat dari Zir bin Hubeish, dari Abdullah bin Mas'ud. Pertanyaan, ini Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Uthman bin Affan, Zaid bin Thabit dapat dari siapa? Setoran langsung kepada Rasulullah SAW dalam beberapa kesempatan. Bahkan mereka melihat langsung ketika ayat itu turun. Ketika ayat itu turun. Baik. Lihat bagaimana kekuatan ilmu yang ada dalam umat Islam, Al-Quran yang Allah ajarkan kepada kita dari firman-Nya langsung sampai sekarang masih terjaga. Dan setiap dari mereka yang memegang ilmu ini bisa dipertanggungjawabkan kejujurannya, kekuatan ilmunya, kekokohan hafalannya, tidak sebagaimana kitab-kitab yang lain. Baik, perawi yang meriwayatkan bacaan beliau, periwayatan bacaan beliau diriwayatkan oleh banyak para ulama, di antaranya adalah Amr bin Sabbah dan juga saudaranya Ubaid bin Sabbah, Abu Shu'aib Al-Qawwas, kemudian Hamzah Al-Ahwal, kemudian banyak para ulama yang lain meriwayatkan dari beliau bacaan Al-Quran, karena beliau ya menempati kedudukan ayah tirinya setelah ayah tirinya meninggal, yang mana apa? Mengajari pada mereka Al-Quran, bacaannya, qiraahnya, ya, berkhidmat pada Al-Quran dengan apa yang beliau sanggup. Kemudian wafatnya, langsung saja wafatnya. Wafat beliau di tahun 180 Hijriyah. Rahimahullahu taala. Usia beliau berapa? 90 tahun. Ya. Tahun 90 sampai 180, 90 tahun. Panjang usianya ya. Panjang. Masya Allah. Baik. Ada satu hal yang saya ingin sampaikan tentang masalah spesialisasi ulama. Ya, ulama mereka manusia biasa. Walaupun bagaimanapun kemuliaannya, perlu diketahui bahwa mereka manusia biasa.
memiliki kelebihan di satu bidang, ada kekurangan di bidang lain. Dua dari perawi riwayat Al-Quran kita disebutkan oleh para ulama bahwa mereka berdua lemah dari segi ilmu hadis. Ya, spesialisasinya di Al-Quran, hadisnya lemah. Tapi apa? Tidak menjadi cacat bagi mereka. Para ulama mempercayai mereka dari segi Al-Quran, mengambil darinya, memuliakannya, mempelajari bacaannya, meneruskan estafet riwayatnya sampai saat ini. Nah, maka apa? Alangkah mulianya mereka. Dan disebutkan apa sebab kenapa hafalan hadisnya lemah? Karena sibuknya mereka mengajar Al-Quran sehingga murojaah hadis kurang diperhatikan. Tapi perlu diketahui, kalau mau dibandingkan sama kita, bukan bandingan sama sekali. Angger dewek ya, dua apalan 10 hadis disetorna nekun salah 100. Nggih mboten? Sahabatnya salah, awal hadisnya salah, anna Rasulullah napa an Rasulillah atau qala Rasulullah napa sami itu iki kelalen kecampur-campur. Maka riwayatnya kewalak-walik, sing awal disogena tengah, sing tengah disogena mburi. Kados niku. Niku hadis kita. Bi mereka walaupun dikatakan lemah, sebenarnya mereka hafalannya ada. Ya, hanya mungkin dicatat hafalannya oleh para ulama, kemudian dibandingkan, diambil yang lebih kuat. Dibandingkan seperti itu. Ya, dan perlu diketahui bahwa riwayat sang murid Hafiz ini lebih lemah daripada Asim. Asim lebih dikuatkan oleh para ulama. Riwayat beliau ada di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dalam bentuk mutaba'ah. Ya, hadis-hadis mutaba'ah, bukan hadis inti, hadis yang menguatkan hadis lain. Tapi riwayatnya Hafiz itu ada dalam riwayat Ibnu Majah, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi. Hanya dalam 3 tempat saja. Adapun Abu Bakar bin Ayyash Syu'bah, ini riwayatnya kuat. Beliau thiqah dalam Al-Quran dan thiqah di dalam hadis. Maka inilah yang bisa saya sampaikan tentang 2 orang ulama yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka berdua pahala yang banyak dari apa yang mereka telah sumbangkan kepada Islam dan kaum muslimin berupa ilmu Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, dan bisa mencontoh mereka, paling tidak bisa mengambil ilmu dari ilmu yang mereka wariskan. Dengannya kita bisa berbahagia di dunia akhirat. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.